Perkenalkan, nama saya Niputu Oktarinanda dengan NPM 0023. Saya akan mempresentasikan materi tentang standar nasional pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Niputu Oktarinanda. Saya lahir di Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2003. Riwayat pendidikan saya pernah sekolah di SD Negeri 1 Lingihlot, kemudian di SMP Negeri 1 Payangan, dan SMK Pegiri Payangan. Sekarang saya masih melanjutkan pendidikan saya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unmas Denpasar. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau biasa disebut SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya adalah dasar hukum Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua ada standar isi. Dalam standar isi mencakup komponen, materi, dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Yang ketiga ada standar proses. Standar proses berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik,
penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Secara lebih lanjut, standar penilaian pendidikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Dan yang kelima adalah standar tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Standar sarana dan prasarana. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya, perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruangan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Kemudian ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3, yaitu standar pengelolaan oleh pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007. Kemudian yang terakhir ada standar pembiayaan. Proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada biaya investasi. Biaya investasi yang termasuk biaya investasi adalah penyediaan sarana dan prasarana, biayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Yang kedua ada biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya personal adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada biaya operasi. Yang termasuk biaya operasi pendidikan adalah gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, perlengkapan habis pakai, termasuk juga biaya listrik, air, koneksi internet, dan sejenisnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.